warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama Ibu Diah Puspita AMD. Beliau adalah Bunda Genre Kota Palu dan sekaligus Ketua Penggerak PKK Kota Palu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu Diah ini sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah istri Bapak Wali Kota Palu. Tidak hanya cantik, tetapi beliau sangat ramah dengan segala aktivitas yang beliau lakukan. Salah satunya juga saya lihat aktif sebagai Ketua Dekranasda ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan beliau sangat ramah dan sangat sering menyapa masyarakat Kota Palu. Dan juga sudah hadir Duta Genre Sulawesi Tengah, yaitu pemenang Genre Sulawesi Tengah juara 1, yaitu Kak Ana Falfana. Apa kabar Kak Ana? Ya, Kak Ana juga sangat-sangat luar biasa. Kak Ana tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki brand, memiliki kecerdasan, yaitu kita buktikan Kak Ana bisa menjadi pemenang Duta Genre Sulawesi Tengah yang dilaksanakan di Hotel Santika. Dan saat itu terima kasih Ibu Diah juga sudah memberi support kepada finalis Duta Genre Kota Palu khususnya. Ya, saat ini kita akan membahas topik pendewasaan usia perkawinan. Seperti kita ketahui, ketika pendewasaan usia perkawinan itu kita harapkan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri itu akan mendapatkan kebahagiaan. Amin. Ya, Ibu Diah, saya mau kita bincang-bincang santai saja ya Bu Diah, Kak Nana. Menurut Ibu Diah, mengapa pernikahan usia muda itu dapat meningkatkan angka kelahiran bagi keluarga ketika usia perkawinan itu lebih cepat? Ya, kalau menurut saya menikah di usia muda, kedua belah pihak masih mempunyai masa subur yang cukup panjang. Okay. Dengan masa subur cukup panjang tentunya akan mempunyai banyak keturunan. Oke, ya. Seperti itu ya. Iya. Jadi ketika dia menikah lebih cepat, masa suburnya lebih lama, jadi peluang untuk mendapatkan anak juga lebih banyak. Betul sekali. Sedangkan di dalam P2KB ini bahwa berencana itu keren, bahwa disarankan 2 anak cukup. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa, ya. Ada anak banyak rezeki masih. Iya, ada juga masih, iya. Banyak yang mendoakan juga. Iya. Amin. Kalau Kak Nana gimana? Kalau buat anak pribadi tidak jauh berbeda juga dari dia, bahwa ketika kita menikah di usia yang muda itu potensinya jauh lebih besar untuk mendapat keturunan, karena keduanya itu masih dalam area atau dalam fase-fase kesuburan seperti itu. Otomatis itu dalam jangka panjang, jadi potensinya jauh lebih besar dibandingkan usia tua seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nana. Dan menurut Ibu Diah, kenapa penting untuk pendewasaan usia perkawinan? Iya. Pentingnya pendewasaan usia perkawinan yaitu menunda perkawinan secara dini untuk mempersiapkan calon suami istri ini pada usia yang tepat untuk mereka bisa berkeluarga, yang perempuannya juga mempunyai alat reproduksi yang siap gitu, yang pokoknya siap lah agar supaya nanti pada saat kelahiran pertama itu aman. Ya, memang Bu Diah apalagi tahun ini sudah kita ada program percepatan penurunan stunting, ya seperti yang kata Ibu Diah tadi sampaikan, salah satu untuk wanita tersebut menjadi ibu mempersiapkan organ-organ reproduksinya.
Kalau tentunya kalau organ reproduksinya tidak siap itu dapat menyebabkan anak yang akan dilahirkan itu bisa stunting seperti itu ya. Salah satunya walaupun ada beberapa faktor penyebab anak tersebut stunting. Kalau Kanana sendiri bagaimana pendapatnya? Menurut Nana penting banget untuk pendewasaan usia perkawinan ini. Seperti yang kita tahu, kalau pendewasaan usia perkawinan ini bukan hanya karena kita lihat dari segi reproduksi sang wanita atau sang pria juga, tapi karena kita tahu kalau untuk masuk dalam dunia pernikahan itu ada banyak sekali kesiapan, termasuk fisik, mental, finansial, dan pendidikan seperti itu. Nah makanya pendewasaan usia perkawinan ini penting banget gitu, supaya ketika remaja atau anak muda itu masuk dalam dunia pernikahan, mereka tidak buta-buta, tapi mereka punya persiapan yang matang untuk itu. Dan itu bukan hanya untuk wanita dan laki-laki, tapi juga untuk keturunannya seperti itu. Ya, seperti tadi juga kata Ibu Dia, ada banyak faktor, termasuk faktor finansial ya Bu ya. Finansial juga sangat penting untuk mempersiapkan suatu perkawinan. Ya, dan menurut Ibu Dia, kira-kira kenapa ya sebaiknya pernikahan dini itu kita hindarkan? Kira-kira apa yang terjadi kalau pernikahan dini itu akhirnya terjadi? Ya. Nah itu seperti yang tadi juga jawabannya sebenarnya sudah ada. Pertama, memang harus siap secara mental, emosi. Betul. Banyak faktor yang memang harus dipersiapkan. Jika memang sudah siap, matang, berarti insya Allah kan kalau perempuan itu kan di atas 21. Iya, laki-laki itu di atas 25. Nah, insya Allah di 21 itu pun di perempuan sudah selesai di pendidikannya gitu loh. Laki-laki juga sudah kerja dan itu secara finansial mereka insya Allah bisa gitu membantu ekonomi keluarga. Nah, pernikahan usia dini itu banyak lagi risikonya yang tidak baik. Contoh perceraian, kekerasan rumah tangga, seperti misalnya melahirkan pertama karena alat reproduksinya belum siap, bisa akan kematian ibu, kan berat badan lahirnya bayi rendah yang bisa menyebabkan stunting salah satu. Gitu. Nah makanya pernikahan dini itu kalau bisa dihindari. Ya, sangat luar biasa ya jawaban yang disampaikan oleh Ibu Dia tadi, menyinggung bagaimana kalau terjadi pernikahan dini bisa menyebabkan anak yang akan dilahirkannya bayi BBLR ya, berat badan bayi rendah, dan itu juga tentunya bisa sebagai salah satu faktor menyebabkan anak tersebut stunting ya. Tentunya ini sangat kita tidak harapkan ya seperti itu, karena anak-anak yang akan dilahirkan itu adalah regenerasi kita, penerus bangsa. Kalau menurut Kanana sendiri seperti apa? Menurut kami Ibu, kita sedang berada di masa-masa pandemi di mana nikah muda itu sudah jadi tren buat banyak orang seperti itu, nikah muda atau nikah dini seperti itu. Makanya kita juga biasa memberi pemahaman ke mereka kalau menikah dini dan nikah muda itu berbeda. Nikah dini itu banyak banget menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi dalam masa kita mempersiapkan diri untuk melewati masa bonus demografi di tahun yang akan datang seperti itu. Nikah dini itu bisa menyebabkan stunting, bisa kekerasan rumah tangga, bisa membuat banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Cuma ini hal yang masih kurang dimengerti banyak orang, apalagi remaja, yang mereka tahu menikah itu cuma ketemu dua orang yang saling mencintai dan sebagainya. Padahal banyak banget nih resiko yang harus diperhatikan. Benar ya, biasanya kalau orang lagi jatuh cinta yang ada dalam pikirannya cinta dan cinta ya. Padahal dunia milik berdua. Padahal dalam berumah tangga saya selalu bilang ya, rambut bisa sama hitam, tapi isi kepala berbeda. Benar ya Bu? Ya. Apalagi ketika kita sudah menjalankan hidup rumah tangga yang bukan cuma indah-indahnya saja ya, tapi indah, manis, pahit, bahagia, sedih itu semua sudah bercampur aduk. Ya tentunya secara psikologis itu harus disiapkan ya Bu ya. Gimana Kanana? Jadi Kanana mau menikah muda atau tidak ya? Oke. Pastikan 10 dulu kesiapannya dulu. Oke. Nah ya. Mantap. Ya tentunya Kanana juga harus menjadi contoh ya, apalagi sudah sebagai duta genre. Oke. Ya tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Ibu Dia seperti apa persiapan pernikahan yang tepat bagi mereka yang akan menikah ya.
misalkan kesiapan fisik, Ya, fisik. kesiapan finansial, ya, mental, dan ya. mental juga. Tapi misalkan Bu Dia ya, minta maaf, kembali lagi saat ini kan sudah apa ya, zaman milenial ya. Kalau dulu saya remaja dulu Bu Dia nggak ada namanya gadget ya. Dan sekarang anak muda yang biasanya mohon maaf usianya yang seharusnya belum melihat hal-hal dinonton yang seharusnya belum bisa dinonton, dan itu akan menimbulkan rasa ingin tahu mereka gitu ya. Tapi ketika pernikahan ini itu sudah terjadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan Bu Dia sebagai ibu dia, sebagai Bunda Genre, memberikan nasihat kepada anak-anak remaja seperti itu? Iya. Ini maksudnya setelah terjadi Iya, atau misalkan sebelum? sudah bila terjadi, misalkan yang kita kenal namanya married By accident. by accident. Ah, seperti itu. Oke, masih ada ternyata kata-kata ini ya. Itu kata-kata saya masih SMP. Oh iya. Nah itu yang paling kita takutkan Iya, ya. kita bagaimana? Tapi sebenarnya bagaimana mencegah juga Bu, mencegah dan apabila udah terjadi. Iya, tentunya memang yang pertama bagaimana mencegah. Saya juga punya anak, Iya. Bu, ada yang SMA, SMP gitu loh. Tentunya yang pertama saya sebagai orang tua pendekatan kepada anak. Iya. Bagaimana kamu bergaul, bagaimana kita lihat dari lingkungan pergaulannya, mungkin dalam meningkatkan ketakwaan, gitu itu semua insya Allah bisa meredam yang seperti itu. Nah kita jadikan teman, ini anak, gitu ya. Saya bicara sebagai Ya, orang betul, tua, betul, betul. jadikan teman. Dulu bunda tuh begini nak, Ya. tapi jangan sampai begini seperti itu. Nah itu semua salah satu cara saya selaku orang tua. Banyak mendekatkan diri kepada anak agar supaya insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti married by accident seperti itu. Karena bila mana itu terjadi, yang pertama si anak itu pun juga akan merusak mentalnya setelah Iya, terjadi. iya. Karena apa? Lingkungan akan mengucilkan itu. Ya kan, kita menjaga hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi. Selaku orang tua saya seperti itu kepada anak-anak. Jadi memang dalam fungsi keluarga itu yang paling utama Pendidikan memang pertama. pendidikan dan iman dan takwa. Insya Allah, ya. akhlak yang nomor Akhlak. satu. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, Abel, Desya, Audrey, Suri, Bunda tidak bukan tidak mengharapkan, nomor satu bukan prestasi bagi Ya. Bunda di sekolah. Bukan harus juara satu, bukan Ya. harus juara dua, tetapi Bismillah akhlaknya kalian Ya. perbaiki dulu. Insya Allah, Akhlak, kalau akhlak sudah etika, baik, Insya ya. Allah itu akan mengikut. Ya, tepat sekali. Ya, Kanana gimana Kanana? Bagaimana untuk pencegahan pernikahan ini dan apabila sudah terjadi menurut Kanana seperti apa? Kalau tadi Bu Dia mungkin selaku orang tua, Ya. jadi Nana bakal lihat dari sudut pandang Nana sebagai remaja. Ya. Gitu. Kalau sebagai remaja, untuk menghindari MBA seperti Ya. itu, yang pertama Nana mengetahui batasan diri dan batasan terhadap relasinya Nana. Bagaimana Nana bisa keluar dari toxic relationship bersama teman-teman Nana, atau mungkin orang-orang yang tidak membangun Nana, orang-orang yang tidak memberikan dampak positif sama Nana seperti itu. Kemudian Nana menyadari tentang apa potensi Nana. Nana menyibukkan diri Nana dengan hal-hal produktif dan positif. Karena Nana selalu percaya kalau kita dalam sesuatu yang positif dan kita sibuk sama hal-hal positif, kita bakal lupa sama hal-hal negatif yang di luar sana. Kita tidak ada waktu untuk itu. Tapi tetap saja di luar teman-teman di luar sana mungkin ada yang udah terlanjur menikah dini, mungkin by insiden atau apapun itu, Nana punya solusi untuk mereka. Dan itu sudah sering kita sosialisasikan sebagai genre. Yang pertama itu ada namanya PUP, penundaan anak pertama. Mungkin ketika sudah terlanjur menikah dini, ya udah, make sure untuk kamu menunda untuk punya anak dulu. Make sure kalau kamu tetap mengakses pendidikan seperti itu, karena ini dua hal penting atau mungkin solusi yang bisa dikasih untuk teman-teman yang udah terlanjur menikah dini. Yang pertama penundaan anak pertama, dan yang kedua pastiin kalau kamu tetap mengakses pendidikan gitu, seperti itu. Ya, jadi sudah cukup banyak panjang lebar ya diskusi kita mengenai pendewasaan usia perkawinan. Jadi Bu Dia sebagai Bunda Genre, bagaimana Bu Dia mengajak masyarakat khususnya anak remaja Kota Palu agar mereka mengerti atau memahami tentang ini Bu Dia. Seperti apa? Tentunya saya selaku Bunda Genre berharap
supaya banyak, yang pertama banyak mempelajari efek-efek apa dari pernikahan dini, dan juga mungkin yang pertama yaitu tadi akhlak tadi tingkatkan iman dan takwa, seperti Dek Nana sampaikan tadi, banyaklah melakukan kegiatan-kegiatan positif agar supaya insya Allah terhindar ya dari hal-hal seperti itu. Dan Bunda juga berharap adik-adikku semua, anak-anaknya Bunda, kalau masih ada kesempatan untuk meraih cita-cita, prestasi, lanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Bukan berarti nanti jadi perawat tua atau laki-laki tua. Insya Allah, kalau sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, insya Allah akan didukung oleh finansial yang cukup untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Sangat luar biasa ya, sangat luar biasa motivasi yang diberikan oleh Bunda Genre Kota Palu, bagaimana memotivasi untuk remaja-remaja meraih cita-cita, meraih prestasi. Ya tentunya tadi seperti yang Kak Nana sampaikan, sangat yakin ketika melakukan hal-hal yang positif, tentunya hal-hal yang negatif itu akan terlupakan ya. Dan menurut Kak Nana nih sebagai duta genre, bagaimana yang hal-hal yang dilakukan atau motivasi disampaikan kepada remaja-remaja khususnya Kota Palu? Kalau kita di genre sendiri, untuk memberikan jaringan yang luas untuk remaja-remaja di luar sana untuk terhindar dari nikah dini itu, ya tentunya dengan sosialisasi, tapi kita kemas dalam hal yang lebih fun lagi, yang lebih menyenangkan. Itu dalam bentuk game. Dan kita sudah tersebar di 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, dan kita juga ada di seluruh Indonesia, provinsi di Indonesia seperti itu. Dan buat teman-teman, jangan dulu nikah dini, karena ingat, anak kamu nggak bisa nentuin dia lahir dari orang tua siapa dan dalam keadaan apa. Yang nentuin itu adalah kamu dari sekarang, dari pendidikan kamu, finansial kamu, dan lain-lainnya. Itu yang disediakan dari sekarang, supaya nanti anak yang kamu lahirkan adalah anak-anak yang biasa-biasa saja, tapi anak yang bisa berkontribusi dan berdedikasi untuk negara kita Indonesia menghadapi masa bonus demografi di masa yang akan datang. Ya, oke, sangat luar biasa Kak Nana. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pendewasaan usia perkawinan, apa saja yang harus kita siapkan ya, sudah disampaikan tadi oleh Ibu Dia, dan kelihatannya waktu juga sudah mau hampir selesai. Saya mohon izin Bu Dia mau menyampaikan closing statement untuk remaja-remaja Kota Palu. Saya? Ya, silakan Bu Dia. Kepada anak-anak saya semua, adik-adik, mari tingkatkan prestasi, perbanyaklah kegiatan-kegiatan positif agar supaya insya Allah di fase pernikahan nanti adik-adik atau anak-anak saya semuanya sudah siap, baik itu secara finansial, mental, apapun itu sudah dipersiapkan sedini mungkin, bukan pernikahan dini. Terima kasih. Ya, karena mungkin ada closing statement yang disampaikan untuk remaja-remaja kita, khususnya remaja Kota Palu. Halo semuanya teman-teman, untuk teman-teman sebayanya Nana di luar sana, Nana punya pesan untuk kalian untuk tahu batasan diri kalian dan tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kalian. Karena potensi itu punya banyak pintu yang sedang menunggu untuk kalian ketuk gitu. Karena persiapan itu dimulai dari sekarang, bukan nanti. Bukan hanya tentang kalian, tapi juga tentang masa depan dan juga keturunan yang akan kalian lahirkan. Karena remaja bermakna adalah remaja yang bisa menjadi berguna untuk banyak orang dan untuk dirinya sendiri juga, dan berkontribusi untuk negara dan juga berdedikasi untuk banyak orang. Dan sebagai seorang duta, itu bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan selempang dan mahkota, tapi tentang bagaimana juga kita bisa berdampak dan memberikan banyak sekali peluang untuk banyak anak-anak di luar sana untuk mengakses informasi. Salam genre. Ya, salam genre. Ya, sangat-sangat luar biasa diskusi kita pagi ini mengenai pendewasaan usia perkawinan, dan kami dari Dinas P2KB mengucapkan banyak terima kasih Ibu Dia. Dengan segala kesibukannya, beliau masih menyempatkan diri untuk berkunjung di kantor kami, dan saya juga mengucapkan terima kasih Kak Nana, dan semoga ini akan berkesinambungan dan
Kembali lagi, semoga remaja-remaja kita siap menerima, siap meraih masa depan mereka yang gemilang, dan kembali lagi kita menyampaikan hal-hal yang positif. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila.